apa yang bisa menyebabkan iman berkurang. Wa asbabu naqsil iman aksa hadhihi wa abdadiha. Yang menyebabkan iman berkurang apa? Ya sebaliknya. Nomor satu kemarin, tahqiqu tauhidillah, mewujudkan tauhid terhadap Allah, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Iman bertambah. Tiba-tiba ada orang meyakini Allah tidak bersemayam di atas arsy, turun imannya. Allah tidak punya tangan, turun imannya. Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya jari, turun imannya. Karena kalau iman ingin naik, dia harus meyakini apa yang diyakini oleh para nabi, para rasul, para sahabat tentang diri Allah, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah turun ke langit dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika tidak meyakini ini semua, maka iman turun, iman turun, iman turun. Ya. Kemudian an-nadharu fi ayatillah al-kauniyata wasyar'iyyata. Melihat ayat-ayat Allah al-kauniyah wasyar'iyyah. Ayat-ayat Allah ada berapa kemarin? Ada dua. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyyah. Apa ayat syar'iyyah? Yang ada dalam Al-Quran. Apa ayat kauniyah? Yang ada di gunung, laut, bumi, daratan, lautan, dan seterusnya. Ini ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, ketika Rasul dan para sahabat sedang sholat kusuf, sholat gerhana, gelap, satu-satunya sholat dalam satu rakaat, Al-Fatihahnya 2 kali, ya, rukuknya 2 kali, sujud sama 2 kali. Nah, Asma bertanya kepada Aisyah, ada apa ini? Ada apa ini? Kok pada sholat dan gelap? Dijawab oleh Aisyah, ada apa? Ada apa? Ada ayat. Ada ayat. Ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tentu bukan ayat dalam Al-Quran. Tanda kekuasaan Allah. Salah satu di antara sekian ribu, sekian juta tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah membuat gerhana. Dan hari itu bertepatan atau tidak lama dari meninggalnya Ibrahim, anak beliau yang baru berusia beberapa bulan, ya, dari Maria Al-Qibti itu, yang dari Mesir itu, yang awalnya budak. Nah, beberapa orang kafir menganggap bahwa adanya gerhana ini karena kematian Ibrahim. Langsung ditolak oleh Nabi, ya. Bukan dimanfaatkan oleh Nabi. Nabi jujur, ya. Seandainya Nabi tidak jujur memanfaatkan kebodohan orang-orang awam, barangkali seperti hari ini. Hebat kan? Tanda kalau aku betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Anakku meninggal, langit ikut bersedih, gelap. Padahal siang, tapi gelap gulita. Gerhana. Nabi tidak mau berbohong. Nabi tidak mau memanfaatkan kebodohan orang-orang awam yang meyakini bahwa adanya gerhana ini karena anak beliau meninggal. Tidak seperti orang hari ini. Orang-orang hari ini memanfaatkan kebodohan orang-orang awam. Nih, kami cucu Nabi, kami keturunan Nabi, kami zuriyah Nabi. Kalau ingin selamat, kalau ingin bahagia, harus menghormati cucu Nabi dengan cara begini.
dusta. Ya. Cucu Nabi tapi jarang sholat. Cucu Abu Jahal, Abu Lahab rajin sholat. Mana yang lebih mulia? Tentu cucu Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, dan itu sudah terbukti pahlawan Islam. Anaknya Abu Jahal. Siapa namanya? Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal, kan? Anaknya Abu Jahal. Ya. Sementara anaknya Nabi Nuh kekal di neraka selama-lamanya. Maka mau mulia, mau tidak, mau surga, mau neraka, tidak ada hubungan dengan ayahnya, kakeknya, buyutnya, ke atas, tidak. Bahkan ayahnya langsung. Ya, Nabi Nuh kan ayahnya langsung. Kan'an kan anaknya langsung Nabi Nuh. Tapi kekal di neraka selama-lamanya. Ya, apa bedanya Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam? Sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Adakah Nabi mengatakan Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang lain bisa keturunannya kafir? Kalau aku, nggak mungkin keturunanku kafir. Ada begitu? Kalau ada tentu sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, jangan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Gak ada hubungannya dengan ayahnya, kakeknya, buyutnya, dan seterusnya. Ya, alihat Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal kalau beliau mau berbohong sedikit saja, atau nggak usah berbohong, ya gitu, nggak usah ngomong apa-apa, ya. Kan mereka mengatakan, ya Rasul, ya Muhammad, apakah gerhana ini terjadi gara-gara anakmu meninggal? Atau Nabi diem aja dah. Barangkali banyak yang masuk Islam. Nabi tidak mau. Nabi jujur. Nabi tidak menghalalkan segala cara. Nabi mengatakan matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah. Tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang dan kelahiran seseorang. Tidak ada hubungannya sama sekali. Maka salah satu ilmu yang batil yang ditentang oleh Islam adalah ilmu nujum, ilmu perbintangan. Nasib seseorang dihubungkan dengan bintang. Hanya orang-orang kafir yang merumuskan ilmu perbintangan itu. Kalau Januari bintangnya anu, kalau Februari bintangnya anu, nasibnya begini, ini batil sebatil-batil. Ditentang oleh Islam. Tidak ada nasib seseorang dihubung-hubungan dengan perbintangan, dihubung-hubungkan dengan lahir tanggal berapa, bulan apa, hari apa. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Kemudian beliau membawakan ucapan Syekhul Islam, "Annasu idza waqa'u fil bid'ah wal ma'asi." Ketika seseorang terjatuh ke dalam bid'ah dan maksiat, naqasa alaihim imanuhum, maka imannya berkurang. Imannya berkurang. Walihada kana as-sahabatu ridwanullahi alaihim min ab'adin nasi 'anidz dzunub. Maka para sahabat adalah manusia-manusia yang paling jauh dari dosa. Yang paling jauh dari dosa itu adalah para sahabat. Bukan tidak pernah berdosa, enggak. Sahabat bukan malaikat, bahkan bukan nabi. Sahabat manusia biasa seperti kita, berbuat dosa tentu. Tapi paling sedikit. Wal bid'ah. Adapun bid'ah tidak ada. Mudah-mudahan antum masih ingat kesalahan yang tidak ada pada diri sahabat ada berapa? Ada 3. 3 kesalahan besar ini belum pernah menimpa sahabat. Ya. Tidak ada sahabat yang terjatuh dalam 3 kesalahan ini. Satu. Apa? Kesalahan yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat, dan kesalahan ini hari ini dilakukan oleh jutaan kaum muslimin.
Satupun sahabat tidak ada yang terjatuh dalam kesalahan ini. 3. Yang pertama, yang paling besar apa? Syirik. Syirik. Tidak ada satupun sahabat yang berbuat syirik. Semuanya bertauhid dengan tauhid yang sempurna, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Betul-betul sempurna. Adapun yang hafal Al-Quran, nggak semuanya. Yang ahli ibadah, nggak semuanya. Ahli ibadah, sahabat yang ahli ibadah bisa dihitung. Ya, Ibnu Umar misalnya, Abu Darda misalnya, Abdullah bin Amr bin As misalnya, Abu Dar misalnya, ya. Sahabat seperti Khalid bin Walid, seperti Amr bin As, bukan Abdullah bin Amr bin As ya, tapi bapaknya. Jenderal perang, ahli perang, bukan ahli ibadah. Ya. Sholat 5 waktu jelas. Apakah orang yang selalu sholat 5 waktu berjamaah di masjid tepat waktu disebut ahli ibadah? Bukan. Bukan. Ya. Ahli ibadah selalu bangun malam, qiyamul lail, selalu baca Al-Quran, selalu puasa sunat, bahkan puasa Daud, seperti itu. Tidak semua sahabat seperti itu. Adapun yang bertauhid seluruh sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang berbuat syirik. Yang kedua, setelah syirik, keburukan apa yang tidak ada pada diri sahabat? Apa? Berzina, minum khamar, berjudi? Ada. Yang enggak ada? Bid'ah. Tidak ada sahabat yang berbuat bid'ah. Ahlus sunnah, seluruh sahabat salafi, seluruh sahabat al-firqatun najiyah atau ifatul mansur, al-ghuraba. Tidak ada satupun sahabat yang ahlul bidah. Oh, kalau begitu tidak ada sahabat yang salah, keliru dalam pengamalan agama. Ada. Ya kan Abu Bakar dan Umar pernah mengatakan tidak ada haji tamattu. Ini kan salah. Ibnu Umar pernah salah dalam masalah mandi junub. Ini kan salah. Aisyah pernah salah dalam masalah sutroh sholat. Ini kan salah. Bahkan Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib pernah salah secara bersamaan tentang iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya sekaligus dia hamil. Salah. Tapi kesalahan mereka itu tidak ada yang mengikuti lalu dipertahankan menjadi bid'ah yang diajarkan kepada orang lain. Ini nggak ada. Tidak ada sahabat yang membela kesalahan Abu Bakar Umar dalam masalah haji tamattu. Nggak ada. Nggak ada sahabat yang membela kesalahan Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib tadi. Tidak ada para sahabat diikuti tabi'in meneruskan kesalahan Aisyah dalam masalah sutroh sholat, meneruskan kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Berbeda dengan kaum muslimin hari ini yang tahlilan, yang muludan, yang manakipan, yang salawat nariyah, salat al-fatih, salawatibul qulub, itu banyak yang mengikuti dan membela, mendakwahkan. Yang tadinya ratusan jadi ribuan jadi jutaan, itu yang dimaksud. Adapun kesalahan seorang sahabat tidak dilestarikan, tidak didakwahkan. Beda dengan kesalahan kaum muslimin hari ini. Kesalahan dalam ibadah ya, bukan maksiat, syahwat bukan. Gitu. Yang ketiga, yang tidak ada kesalahan yang tidak ada pada diri sahabat, dan kesalahan ini kesalahan ketiga terbesar apa? Meninggalkan kewajiban. Tidak ada. Ya. Tidak ada satupun sahabat yang tidak sholat. Tidak ada satupun sahabat yang tidak puasa Ramadan. Tidak ada satupun sahabat yang tidak zakat, tidak haji kalau dia mampu. Ya. Adapun yang minum khamr, adakah? Ada. Yang berzina, adakah? Ada. Walaupun sedikit sekali ya.
bisa dihitung dengan jari tangan kita, bahkan jari satu tangan kita. Sedikit sekali. Itu dia. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah, tidak sholat, tidak saum, tidak zakat, tidak haji, itu dosanya jauh lebih besar daripada berzina, minum khamr, berjudi, membunuh. Kalau antum dengar ini, antum ingat siapa dan siapa? Siapa dan siapa? Iblis dan Adam. Kalau antum mendengar seorang ulama mengatakan bahwa tidak sholat, tidak saum, dosanya jauh lebih besar daripada berzina, minum khamr, berjudi, memperkosa, membunuh, antum ingat iblis dan Adam. Ya. Apa dosa iblis? Tidak mau taat. Ada perintah tidak ditaati. Apa dosa Adam? Melanggar larangan. Ada larangan dilanggar. Mana yang lebih besar dosanya, iblis apa Adam? Sepakat seluruh kaum muslimin, bahkan Yahudi, Nasrani sepakat. Dosa iblis jauh lebih besar dari dosa Adam. Oleh karena itu Adam diampuni, nanti kembali akan masuk surga lagi. Iblis tidak. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, itu jauh lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Sekali lagi, tidak sholat, tidak saum, jauh lebih besar dosanya daripada berzina, minum khamr, berjudi, memperkosa, membunuh. Nah, di mata manusia hari ini terbalik. Dengar, lihat orang nggak sholat, biasa aja. Orang nggak puasa, biasa aja. Ya. Kalau mendengar orang memperkosa, marah. Seolah itu lebih besar dosanya. Dengar orang membunuh, korupsi, marah. Sementara dengar orang nggak sholat, ini kaum muslimin ya, biasa-biasa aja. Padahal itu jauh lebih besar dosa. Ya. Listighna'ihim bil ilmi wal imani billah. Kenapa para sahabat seperti itu? Karena mereka penuh dengan ilmu, dan ilmu para sahabat tidak tercampur dengan syubhat. Tidak ada para sahabat yang tercampur dengan syubhat. Tidak seperti kita. Sholat, takbirnya benar, sedekapnya benar, rukuknya syubhat, salah. Iktidalnya benar, sujudnya benar, atahiyatnya salah. Sahabat semuanya benar semua. Kalau ada yang salah, diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil misal musii'us shalah. Musii'us shalah terkenal dalam hadis musii'us shalah, orang yang sholatnya tidak benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa tumakninah. Selesai salam, dia mendekati Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Dijawab waalaikumsalam. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kamu tadi belum sholat. Maksudnya nggak sah. Sholat lagi. Sholat lagi sama seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa tumakninah. Setelah salam, kembali kepada Nabi. Assalamualaikum ya Nabi. Dijawab waalaikumsalam. Nabi mengatakan sama seperti tadi, sholli fa innaka lam tusalli. Sholatlah lagi, kamu tadi belum sholat. Lalu sholat lagi seperti itu persis. Salam, lalu mendatangi Nabi, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab waalaikumsalam. Nabi mengucapkan sholli fa innaka lam tusalli. Sholatlah lagi, kamu tadi belum sholat. Lalu laki-laki itu mengatakan, aku nggak bisa sholat kecuali seperti itu. Mohon ajari aku sholat yang benar. Diajari oleh Nabi. Intinya harus
tumak nina. Maka orang yang sholatnya tidak tumak nina jelas tidak sah. Kalau antum tahu bahwa imam ini nih, kalau dia jadi imam nih nggak tumak nina, nggak tumak nina bukan berarti harus berlama-lama, ya. Nggak lama tapi tumak nina bisa. Yang penting ada berhentinya. Allahu Akbar. Walaupun mungkin sedetik dua detik. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Gitu ya. Yang tidak tumanina adalah Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Seperti salat tarawih di mana itu, Jawa Timur itu, yang viral itu. Jelas itu tidak tumanina. Wajib kita mengatakan, nggak boleh ragu mengatakan tidak sah. Karena Nabi yang mengatakan tidak sah. Ya. Itulah para sahabat. Bahkan bukan cuma Nabi, Allah ikut menegur. Seandainya ada sahabat yang salah dengan syarat Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah wafat, mau salah kayak apa, Allah nggak tegur. Wahyu sudah putus. Udah nggak mungkin ada wahyu lagi. Adapun Nabi masih hidup, wahyu belum putus, para sahabat salah, ditegur. Waktu itu kita bahas laki-laki muhajirin nikah dengan wanita Ansor, laki-laki Mekah nikah dengan wanita Ansor, wanita Madinah. Setelah nikah, jima ada sesuatu. Karena wanita Ansor itu terkena syubhat Yahudi. Salah satu syubhat Yahudi melarang, mengharamkan menjima istri dari arah belakang. Ini kan hubungan suami istri yang sifatnya sangat rahasia. Allah jawab pertikaian itu. Tentu Nabi nggak tahu. Rasulullah nggak tahu, urusan di kamar kan. Ya ayyuhalladzina amanu nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Surat Al-Baqarah ya. Allah menerangkan bahwa istri-istri kalian itu ibarat seperti sawah ladang. Maka datangilah sawah ladangmu dari arah manapun. Ya. Kesalahan yang sifatnya rahasia Allah tegur, Allah luruskan dengan menurunkan ayat. Dan ini salah satu contoh di antara puluhan contoh bagaimana Allah menurunkan ayat sehubungan dengan si A, si B, si C, si D. Oleh karena itu ketika Mujahid belajar tafsir kepada Ibn Abbas, diawali dari Bismillahirrahmanirrahim, itu pertanyaan Mujahid adalah, ini ayat turun di mana? Ini ayat maksudnya apa? Ini ayat berkenaan dengan siapa? Dijawab oleh Ibn Abbas. Setelah selesai Bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Turun di mana? Maksudnya apa? Turun berkenaan dengan siapa? Dan seterusnya. Terus sampai selesai Al-Fatihah, lanjut Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ini maksudnya apa? Turun di mana? Turun berkenaan siapa dengan siapa? Terus sampai selesai Al-Baqarah, lanjut Ali Imran. Selesai Ali Imran, lanjut An-Nisa. Terus sampai terakhir An-Nas. Berapa tahun itu? Ya. Selesai An-Nas, suruh dapat stempel begitu, dapat penghargaan begitu, dapat ijazah, dapat gelar, ya, sudah profesor karena sudah 30 juz, ya. Tidak. Tapi nggak dapat gelar apa-apa, nggak dapat ijazah, nggak ada embel-embel di depan namanya, di belakang namanya. Mujahid tetap mujahid, malah ulang lagi. Dari Bismillahirrahmanirrahim lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Turun di mana, maksudnya apa, berkenaan dengan siapa, terus sampai Anas lagi, ngulang lagi, terus sampai Anas lagi, ngulang lagi, sampai
sampai Ibnu Abbas meninggal. Inilah para salaf. Allah memberikan kenikmatan tersendiri saat belajar ilmu. Tidak seperti kita. Rasa nikmat belajar ilmu dicabut dari kita. Ya. Baru seperempat jam ngaji udah nguap. Udah capek, udah bosen, udah inget ini, inget itu. Para salaf kita diberi kenikmatan luar biasa oleh Allah saat belajar ilmu. Nikmat sekali. Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, salah satu guru besar dari Imam Bukhari. Murid-murid beliau itu para ulama. Keluar dari masjid habis berjamaah salat Isya. Di depan masjid, ya biasa orang berilmu kan biasanya dikerumuni ya. Ditanya oleh muridnya tentang ruwatul hadis, riwayat hadis, dijawab. Tanya lagi, dijawab. Ada lagi yang nimbrung 2, ada yang lagi nimbrung 3, sampai mungkin 8 orang sampai 10 orang murid-muridnya akhirnya jadi ulama semua. Tanya jawab, ada rasa nikmat sambil berdiri. Berapa jam? Berapa jam? Sampai waktu sahur, dari habis Isya. Nggak terasa, karena nikmat, karena lezat. Tanya jawab tentang ilmu. Ya, Allah memberikan rasa nikmat, rasa lezat ketika mempelajari ilmu. Ini diawali oleh Rasul dan para sahabat. Mereka begitu nikmat belajar ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.